Negeri 1 Purajaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 1 Purajaya. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Negeri 1 Purajaya beserta staf yang tetap hadir. Yang saya hormati Komite SD Negeri 1 Purajaya atau yang mewakili. Kemudian yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, yaitu di PNM menyelesaikan RHK, sehingga untuk SD Negeri 1 Purajaya rating penilaiannya sudah mencapai 100%, dan akhirnya alhamdulillah kinerja kepala sekolah bisa dilanjutkan. Dan pada hari ini dibuat video karena kenapa ini akan dilaporkan ya. Nah, yang pertama, pada beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, kita semua menyelesaikan PNM. Pengalaman Bapak Ibu di PNM, saya rasa kita jangan dibuat beban, pasti ada solusi. Kemarin pun saya yakin kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang begitu singkat jika memang kita semua siap melaksanakan. Betul? Alhamdulillah, dalam jangka waktu beberapa hari, Bapak Ibu Guru, saya tidak membebani, saya tidak menekan, tetapi hal ini adalah tugas kita, ya Bapak Ibu ya. Insya Allah semua ada solusinya. Dan pada hari ini Bapak Ibu, saya sampaikan ke Bapak Ibu, indikator yang saya ambil di SD Negeri 1 Purajaya adalah tentang komunitas belajar yang kita laporkan di PNM. Ini adalah salah satu indikator bagi kepala sekolah semua jenjang, terutama untuk jenjang SD. Ini anjuran dari Ibu Pengawas mengambil satu indikator saja, itu yang dipresentasikan ke guru-guru, itu yang dijelaskan ke guru dan komite ya. Nah, hari ini insya Allah ada wakil komite juga, tetapi tidak bisa hadir semua mungkin ya Bapak Ibu ya, karena ternyata kemarin awalnya hari ini pun rapat komite, tetapi karena ada hal-hal di tengah perjalanan sehingga rapat komite tidak mundur, dan hari ini kita laksanakan kegiatan ini lanjut dengan nanti kegiatan rapat kita satu kali berjayung ngobrol periode. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari awal kita sudah membentuk yang namanya komunitas belajar. Kita cukup banyak. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham apa itu komunitas belajar, tetapi mungkin dari beberapa guru yang belum mendalami apa manfaat dan kegunaannya komunitas belajar ini. Bapak Ibu ya, saya yakin mungkin ada yang belum memahami. Nah, maka pada hari ini saya presentasikan, kemudian kita nanti diskusi. Jadi komunitas belajar ini adalah ya sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka atau IKM, Kemendikbud-Ristek-Teknik. Ini kita mengikuti beberapa menit, beberapa guru yang sudah saya hadir di dalam ruangan kelas, tetapi ada beberapa guru yang belum, tetapi kita anggap di semester awal ini penilaian Bapak Ibu guru, observasi kepala sekolah terhadap guru
kita anggap selesai. Karena ini sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka atau IKM, Kemendikbud-Ristek-Teknik. Ini kita mengikuti program pemerintah. Tadi rapat kepala sekolah sudah disampaikan bahwa di tahun 2024-2025 harus sudah melaksanakan kurikulum Merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya ngambil indikator peningkatan kompetensi guru melalui komunitas belajar. Mengapa? Yang saya pikirkan bahwa sebelum kita mengimplementasikan kepada siswa, minimal gurunya lebih paham terdahulu tentang IKM dan kurikulum Merdeka. Dan gunanya inilah komunitas belajar. Kita sebelum menjadi pamong, kita terdahulu yang bisa, ya betul nggak? Sebelum kita mengajar, berarti kita dulu yang bisa. Maka di sini di indikator yang saya ambil itu dari satu Pulau Jaya, yaitu tentang komunitas belajar. Ini tentang pengertiannya. Kemudian lanjut, kita sudah punya SK-nya. Dan SK ini kita laporkan di PFM ya, Bu. Dan nanti Bapak Ibu, jika kita sudah punya aksi nyata, kenapa kemarin guru-guru sudah mengupload RHK, sudah punya aksi nyata semua ya? Betul? Ada yang belum? Tapi ada yang sudah mengupload. Nah, saya jelaskan, jika guru-guru di SD Negeri 1 Pulau Jaya ini semua sudah punya aksi nyata, sudah diakui oleh PFM, komunitas belajar kita sudah berhak melaksanakan webinar dan sudah berhak mengeluarkan sertifikat. Jadi keuntungannya banyak. Kita nggak mesti harus ikut webinar ke orang lain. Kegiatan ini pun bisa dibuat sertifikatnya. Nah, inilah salah satu keuntungan komunitas belajar ya. Kita sudah sepakat kemarin, sudah buat SK-nya, dan kemudian kita sudah punya namanya, dan terakhir kemarin kita membuat logonya. Itu tentang komunitas belajar. Bapak Ibu, untuk PFM ini mohon maaf, sekali lagi saya sampaikan, kita harus membuka diri. Jangan menutup diri, tapi jangan pusing, jangan dijadikan beban. Bismillah, insya Allah kita kerjanya santai, nanti bisa. Banyak rekan-rekan guru-guru kita di sini yang kita anggap bisa, kita minta bantu, minta dijelaskan, minta diajari. Ya Bapak Ibu ya, sekali lagi saya jangan merasa bahwa ini adalah sebuah beban. Jadi nanti di tahun ajaran berikutnya penilaian Bapak Ibu sama seperti kemarin di PFM. Maka saya minta kita mulai nyicil. Kalau kemarin kita kejar ayam ya, SKS. Sistem kebut satu malam ya. Nah, kalau sekarang nanti mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember kita belajar sama-sama dengan menggunakan wadah komunitas belajar ini. Next, ada tujuan, ada misi, dan ada visi. Tujuan kita sama di sini, yaitu memfasilitasi kreativitas guru, meningkatkan hasil belajar siswa, pembelajaran siswa yang berkualitas, menerapkan disiplin positif yang konsisten dan efektif, kemudian mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara utuh. Jadi nanti tahun ajaran baru bukan kelas 1 kelas 4 lagi, tapi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah menggunakan umur. Dan kita punya visi, ini kesepakatan bersama kita. Visi kita di komunitas ini adalah terwujudnya komunitas belajar yang solid, adaptif, kolaboratif, dan profesional. Kemudian visi kita meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan adanya komunitas belajar, gurunya belajar, artinya nanti bisa meningkatkan pembelajaran yang berkualitas untuk siswa, untuk hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas kompetensi guru. Yang selanjutnya mengembangkan kreativitas guru dan siswa. Karena Kombel ini, Bapak Ibu, kita laksanakan secara konsisten. Kita sepakati tiap bulannya mau di hari apa.
saat kegiatan kombel itu nanti kita bergantian. Ada yang sebagai narasumber, ada yang sebagai coach, ada yang sebagai peserta. Dan nanti setiap kita melakukan kombel saya keluarkan sertifikatnya. Dan insya Allah sertifikat itu ada gunanya untuk di PNM. Jadi kita nggak repot lagi harus ikut webinar dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti kita sepakati untuk kegiatan komunitas ini mau di hari apa dan di tiap bulan keberapa. Tetapi tetap harus berjalan. Lanjut. Nah ini kita sebelum ke komunitas ini kita harus mencermati rapor pendidikan SDNegeri 1 Purwajaya. Pak Cahrul buka dulu rapor pendidikan kita alhamdulillah menghasilkan kenaikan yang signifikan. Alhamdulillah. Nanti kita lihat di sini. Nah ini tugas kita bersama juga bahwa rapor pendidikan ini semuanya bukan tugas kepala sekolah, bukan tugas operator, tapi tugas kita sebagai Bapak Ibu guru. Nah kita lihat Bapak Ibu ya. Di sini ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, dan ini semua sudah hijau, tetapi hijaunya bukan berarti selesai. Tetap ada pembahasan, tetap ada yang harus kita tingkatkan ya Bapak Ibu. Namun dari capaian 2023 ini kita di sini sudah terdata capaian kita naik. Kemampuan literasi capaiannya naik 20 dari tahun 2023% ini ya. Untuk numerasi naik 40% dari tahun 2023 dan untuk karakter juga naik 2,7 dari tahun 2023. Kemudian ini iklim satuan pendidikan, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran. Dari sini kita lihat di kualitas pembelajaran. Di sini peringkatnya masih di menengah, berarti ini PR kita. Nah, di sini kenapa saya ambil indikator yang kualitas pembelajaran? Salah satunya yaitu meningkatkan kompetensi guru untuk meningkatkan pembelajaran dengan siswanya, yaitu di sini kita mendapatkan peringkat menengah ya. Jadi saya ambil satu indikator yang saya yakini bahwa ini yang harus kita tingkatkan sehingga komunitas belajar yang saya presentasikan kepada Bapak Ibu guru. Next. Ini tentang rapor pendidikan ya Bapak Ibu ya. Ini nanti Bapak Ibu silakan coba-coba pada saat tidak mengajar, bisa buka di handphone, bisa buka di laptop, pada saat santai sudah tidak mengajar, bolehlah dibuka-buka rapor pendidikan kita. Karena rapor pendidikan ini semuanya merujuk ke semuanya. Kepala sekolah merujuk ke perbuatan SKS, kemudian ke jumlah murid, kemudian ke kompetensi guru, ke kompetensi siswa, semuanya merujuk ke rapor pendidikan. Inilah gunanya kita sebagai guru juga tetap harus membuka diri untuk belajar. Karena sekarang kita sudah berada di zaman milenial. Mau tidak mau kita harus masuk, tidak bisa menutup diri. Tapi sekali lagi jangan dijadikan beban. Kita niatkan segala pekerjaan kita ini adalah ibadah yang berbeda. Insya Allah kita bisa melaluinya dengan baik. Itu aja ya harapan saya. Tidak mesti kita mau menjadi juara, tetapi kita sudah baik saja itu sudah luar biasa ya. Next, langsung di metode. Gunanya metode pembelajaran di komunitas belajar kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Maka nanti pada saat pelaksanaan kombel kita nanti sharing. Pada kombel berikutnya siapa yang mau jadi presenter? Contoh, saya kata Bu Yuli ya, untuk di kombel ajaran baru tanggal sekian bulan sekian saya presenter Bu. Saya mempresentasikan tentang ini dan kendala saya ini. Di situ nanti gunanya kita bahas. Dan nanti pada saat
Kesempatan yang berikutnya gantian. Siapa lagi nih yang mau jadi presenternya? Siapa lagi yang mau jadi narasumbernya? Kita semua bisa di sini di kompel ini saling bergantian dengan syarat diskusi, kemudian kolaborasi, saling mengisi, saling support, saling dukung, dan saling membantu. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang paling bisa, tidak ada yang tidak ada yang terbawah, tertinggi, tidak ada. Kita sama. Kolaborasi yang terpenting ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh di sini untuk metode pembelajaran pun silakan Bapak Ibu nanti identifikasi dulu nih. Kalau kelas 1 metode kita harus begini, nggak mesti sama dengan kelas 4, nggak mesti sama dengan kelas 3. Bisa saja kalau kelas 3 pakai metode teknik mengajar. Yang terpenting tujuan kita mengajar itu harus berpihak pada murid. Murid itu mulai dilatih, mulai dididik untuk berani menjadi pemimpin pembelajaran, berani menjadi agen kelasnya atau menjadi ketua kelasnya, berani menyampaikan ide. Jadi kata muridnya, saya gini bu, gitu ya. Contoh kayak sekarang anak kita, anak misalkan namanya si Fauzi ini rendah di akademik, rendah di nilai matematika misalkan, tetapi ternyata kita gali minatnya, kita gali bakatnya, ternyata dia menonjol di olahraga atau menonjol di seni. Nah inilah guna Bapak Ibu dalam metode pembelajaran ini. Nanti kita bergantian terkait metode ini. Silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan kelompoknya. Contoh kelompok kelas rendah, kelompok kelas tinggi, kelompok guru mapel ya, silakan. Nah, kemudian di sini nanti dipresentasikan dan didiskusikan bersama teman di komunitas belajar di kesempatan yang akan datang. Dari sini Bapak Ibu sudah paham dan terkonsep ya Bapak Ibu ya. Berarti kan ini PR kita di tahun ajaran baru ya. Karena ini kita bulan ini sudah menutup tahun ajaran 2023-2024. Berarti ini menyongsong di 2024-2025 kita sudah punya konsep. Lanjut. Komunitas belajar Agronema ini sebagai sarana peningkatan kualitas praktik dari pembelajaran di negeri. Sekali lagi saya sampaikan, mari kita kolaborasi. Tapi saya yakin, saya sudah melihat respek, saya sudah melihat respon, kemudian saya sudah melihat aksi nyata, kinerja. Tidak lanjut dari Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sudah membuka diri, Bapak Ibu sudah bersiap. Lagi, insya Allah tidak ada kendala, kita semua didiskusikan. Jangan malu bertanya, jangan merasa paling bisa sendiri. Kalau teman-teman yang sudah bisa, berbagi ilmunya dengan rekan-rekan yang mungkin belum bisa. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya pasti bisa. Kita satu keluarga, satu rasa, satu visi, satu misi. Keberhasilan SD Negeri 1 Puraja bukan karena guru A, bukan karena guru B, tapi karena semua peserta didiknya, kepala sekolahnya, gurunya, komite. Jadi semua satu lingkup organisasi ini keberhasilannya bersama. Ibu ya, yakin. Lanjut. Kemudian ini zaman dulu, saya yakin apalagi Bapak Ibu guru yang udah senior di sini ya, contoh Pak Yaya. Kalau hal-hal yang seperti ini, rasanya dari dulu udah pernah ya Pak ya, sering ya. Apalagi diskusi dengan siswa sudah begini, sudah dilakukan dari dahulu. Hanya bedanya, kalau dahulu tidak didokumentasikan, tidak dibuat video, tidak dibuat foto, betul. Kalau masalah mengajar, saya yakin Bapak Ibu yang sudah senior, yang lebih paham, yang sudah makan asam garamnya mungkin lebih dari saya ya. Coba gitu, kita membuka diri mulai dari hari ini dan selanjutnya. Jadi nanti Bapak Ibu setiap minggunya itu ambil satu momen, satu kegiatan yang untuk didokumentkan. Tidak mesti harus tiap hari. Dan nanti dokumentasi itu untuk aksi nyata Bapak Ibu.
Paham ya? Kan nanti ini termasuk aksi nyata Bapak Ibu mengajar. Dan untuk masalah pembuatan videonya banyak yang bantu di Bapak Ibu jika kita tidak bisa. Pasti ada yang bantu, kemudian komunikasi, kemudian kolaborasi. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini mohon maaf, zaman sekarang ini zamannya semua harus diupload, semua harus dipot. Hal yang memang menurut kita buruk itu jangan, tetapi yang kita dokumentasikan dan yang kita publikasikan itu adalah yang baik-baiknya, begitu ya. Ini semua tentang dokumentasi kegiatan kita. Ini sudah saya laporkan ke pengawas dan alhamdulillah terakhir kita di penghujung acara. Mungkin saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan mohon maaf. Inilah presentasi saya sebagai kepala sekolah tentang komunitas belajar di ISD 1 Surabaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.